Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyaroh, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember dengan nomor induk 20410502080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang peran dan fungsi Bank Sentral. Sebelum kita mengetahui peran dan fungsi bank sentral, kita perlu tahu apa sih bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Kemudian, tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, contohnya, misal nilai 1 dolar dalam rupiah yaitu 13.000. Nah, itu masih normal. Kemudian jika terjadi misal nilai 1 dolar, kemudian 1 dolar dalam rupiah yaitu 18.000 atau lebih. Nah, ini berarti nilai tukar rupiah menurun. Nah, ini bagaimana pemerintah berperan dalam hal ini agar stabil kembali. Misalnya dengan cara meningkatkan ekspor dan sebagainya. Kemudian instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas bank sentral. Nah, jadi tugasnya bank sentral yaitu instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai kestabilan, nah ini merupakan tugas inti dari bank sentral. Kemudian, selanjutnya yaitu tugas bank sentral terhadap pemerintah. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Apa maksud penyediaan kredit terhadap pemerintah? Nah, ini maksudnya seperti adanya bank di Indonesia seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan sebagainya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengatur kas pemerintah. Nah, ini misal seperti berapa triliun yang harus dikeluarkan untuk masyarakat dan juga berapa triliun yang dikeluarkan yang dimiliki oleh pemerintah, yang harus dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana cara mengaturnya? Ya, ini adalah tugas dari bank sentral terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Nah, ini misalnya pemerintah menjual surat berharga untuk pembangunan apa saja. Ini merupakan tugas dari bank sentral. Kemudian yang keempat yaitu tugasnya melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, pasti ini uang merupakan alat pembayaran yang sah. Nah, ini bagaimana cara mengedarkan uang agar masyarakat memaksimalkan fungsi uang tersebut. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Nah, tugasnya bank sentral biasanya kita memandangnya mencetak uang aja. Nah, ternyata ada banyak ya. Nah, ini salah satunya emang seperti ini, yaitu mencetak dan produksi uang. Nah, ini merupakan hak penuh dari bank sentral tersebut. Kemudian yang keenam yaitu mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Nah, ini sudah jelas. Selain tugas bank sentral terhadap pemerintah, bank sentral mempunyai kewenangan. Kewenangan dari bank sentral yaitu yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang kedua, kewenangan dari bank sentral yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Nah, ini diukur dari inflasi nasional bagaimana ya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan.
pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu pengontrolan kebijakan keuangan yang dimaksud. Nah, ini ada 3, yaitu yang pertama penerapan kebijakan diskonto, kemudian yang kedua yaitu penerapan cadangan wajib minimum, dan yang ketiga yaitu pengontrolan pembiayaan dan kredit. Ini merupakan kebijakan keuangan yang dikontrol. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kewenangan Bank Sentral ada 3, yaitu melakukan pengendalian moneter, kemudian yang kedua menentukan target moneter, ya, dan yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan. Sudah cukup sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.